Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini bersama saya Putra Wijaya yang menemani Anda di program spesial ala dokter. Obrolan santai tapi syarat dengan informasi bersama para dokter ahli untuk menjawab berbagai pertanyaan dan juga kegelisahan seputar dunia kesehatan. Kita akan membahas tentang pro kontra obat kuat bagi pria dewasa gitu ya. Dan kenapa obat kuat ini kerap dijadikan solusi instan? Apakah semuanya aman? Apakah juga akan ada efek jangka panjang yang bisa membahayakan kesehatan? Dan juga bagaimana cara yang tepat untuk menjaga vitalitas tanpa tergantung obat? Nah, kita akan kupas tuntas bersama Dr. Septa Surya Wahyudi, SPU, spesialis urologi dari Ikatan Dokter Indonesia Jember. Dokter, kita akan membahas tentang pro kontra obat kuat bagi pria dewasa gitu ya. Nah, ini memang ya pro kontra ya, kita dengarnya pun juga nggak semua orang paham ini. Juga ada mengatakan tabu, ada juga mengatakan bisik-bisik aja gitu ya daripada diungkapkan. Tapi ini penting sekali gitu ya untuk pemahaman pada masyarakat. Sebenarnya istilah obat kuat ini dalam dunia medis dikenal seperti apa nih dok? Kalau boleh tahu nih dok. Jadi ya obat kuat yang kita maksudkan yaitu obat yang untuk memicu, mempertahankan atau menguatkan kemampuan seksual. Oke. Jadi ini nggak hanya pria aja sebenarnya. Apa khusus pria emang? Pria. Kebanyakan yang mengkonsumsi adalah pria karena wanita relatif kan sebagai pasif ya, artinya butuh tapi mainnya adalah yang menerima lah ya. Yang lain yang menerima. Oke. Jadi saya ketawa ya. Oke. Kenapa sih dok ini bagi pria ini ya kayak serasa saya ini kayak perlu deh ini ya mengkonsumsi obat kuat ini. Bahkan di usia muda kita katakan ya mungkin para pengantin baru lah gitu ya. Ini kadang-kadang ada juga yang disarankan juga nih daripada kamu capek-capek ya udah pakai obat kuat ini. Ini gimana dok? Jadi yang pertama biasanya orang itu satu merasa kurang percaya diri. Jadi dia berpikir bahwa saya kuat nggak ya, saya mampu nggak ya, itu satu. Terus yang kedua karena ada keluhan baik dari pasangan maupun dari dirinya sendiri atau dari obrolan teman-teman tongkrongan gitu, kemudian ngobrol, kok kamu nggak kuat, kok kamu lemah dan segala macam. Tetapi yang paling sering sampai datang ke dokter itu adalah karena keluhan dari pasangannya. Jadi pasangannya mengeluh, kemudian dia datang dan menyampaikan hal itu. Itu yang paling sering. Yang paling sering bikin orang nggak pede gitu ya, nggak percaya diri dalam hal stamina ini apa dok? Biasanya dok? Yang lebih sering itu sebetulnya malah bukan disfungsi ereksinya ya, malah orang disfungsi ereksi biasanya kan sudah orang yang lebih tua. Ya, dan produktivitas untuk aktivitas seksualnya sudah agak menurun. Yang lebih sering itu kayaknya. Yang lebih sering bukan, malahan ejakulasi dini. Orang yang baru married kemudian dok saya kok cepet ya, saya kok lebih cepat ya. Buru-buru. Lebih cepat, yang lebih banyak yang itu. Tapi beberapa ada segmen usia tertentu di atas usia 40 tahun dengan beberapa penyakit yang menyertai misalkan kencing manis, hipertensi, mereka datang dengan gangguan disfungsi ereksi. Gitu. Jadi ada perbedaan. Kalau yang awal married lebih banyak yang prematur ejakulasi atau ejakulasi dini, tapi yang usia 40 plus itu lebih banyak yang disfungsi ereksi. Oke, kalau dulu nyebutnya orang nih aditansil ya. Betul. Ejakulasi dini tanpa hasil. Oke, ini memang yang sering berkunjung ke tempat praktek dokter ini memang kebanyakan anak muda atau orang yang sudah tua? Orang tua. Orang tua malah ya. Iya. Orang tua ini dikatakan tua usia berapa? Sebetulnya kalau menurut WHO 60 tahun ke atas sekarang yang disebut tua. Iya betul ya. Enggak gitu juga ya. Lebih banyak dewasa tua ya, akhir dewasa gitu istilahnya, yang lebih banyak 40 tahun, 50 tahun. Yang secara seksual mereka masih aktif, pasangan ada, kemudian namun merasa ada kelemahan. Iya. Malah itu ya. Iya. Oke. 40 50 lah ya yang kurang lebih paling sering ya. Tapi masih ada juga yang 30-an datang juga ada. Loh, tapi jarang ya. Jarang, cuman itu masalah apa biasanya, Dok? Karena keluhan pasangan. Jadi pasangannya mengeluhkan tidak puas. Kemudian dia datang ke kita, ke saya, kemudian dia menyampaikan ketidakpuasannya, kemudian ya udah kita treatment begitu. Oke. Ya tidak puas karena mungkin tadi ya bisa disfungsi ereksi, bisa ejakulasi dini. Betul. Oke. Disfungsi ereksi atau ejakulasi dini. Bukan masalah ukuran, Dok ya? Bukan. Kalau ukuran malah ini juga termasuk banyak ya, yang datang malah dengan komplikasi sudah. Loh. Mereka melakukan suatu upaya tertentu, misalkan menginjeksikan bahan-bahan yang tidak seharusnya ada. Kemudian datang, efek sampingnya. Betul, efek sampingnya dengan penisnya ada ulkus atau ada borok nanah atau dia rusak secara fungsional, dia nggak, pada saat ereksi dia nyeri, kemudian digunakan juga nggak berasa, sensitivitasnya kan jadi turun. Waduh. Apakah ada beda antara obat kuat medis dengan obat yang dijual bebas gitu, Dok? Oke, perbedaan. Atau juga herbal gitu? Iya.
banyak sekali ya jamu, misalkan kopi atau bahan-bahan tertentu yang dikatakan sebagai obat kuat. Kopi lanang gitu ya. Begitu. Ya perbedaannya adalah kalau obat yang secara medis kita berikan atau diresepkan itu tertakar dengan penelitian, kemudian dengan bahan yang sudah diteliti berapa penggunaan, dosisnya berapa banyak. Nah, kalau teruji misalkan lah ya. Teruji, benar. Kalau misalkan beberapa obat yang tradisional memang bahannya dari alam, herbal sifatnya, namun kadang-kadang ada takaran-takaran yang tidak sesuai atau melewati ambang. Itu yang ditakutkan. Apalagi jika bahan atau obat tersebut sudah ditambahkan dengan bahan sintetik. Artinya ada bahan bilangnya jamu A, atau misalkan ginseng merah bilangnya ABCD, tetapi ternyata dalamnya sudah ada beberapa obat penguat yang takarannya biasanya melewati dosis. Itu yang yang juga tidak disarankan barangkali ya. Betul, tidak disarankan. Dan ini juga beredar luas ya? Ya, ada beberapa tempat itu memang menggunakan hal tersebut. Kalau di online shop itu? Ya, termasuk. Aduh, termasuk ya. Waduh, memang yang paling tepat ya harus konsultasi ke dokter, itu yang paling tepat ya. Kita harus tahu dulu sebenarnya penyakit sebenarnya itu apa yang mendasari gitu. Karena kadang-kadang kan ada orang dengan misalkan kencing manis, kemudian darah tinggi, ada penyakit-penyakit yang mendasari, itu yang lebih kita obati, kemudian kita berikan penguat, kemudian obatnya apa gitu. Ya. Dr. Septa, sejauh mana sampai saat ini ya, sejauh mana keamanan penggunaan obat kuat bagi pria dewasa? Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Jadi banyak yang beredar itu mengatakan bahwa dok, saya penderita jantung, saya nggak mau. Itu menjadi pro kontra. Apakah iya sama sekali tidak boleh, ataukah boleh dengan cara dan aturan tertentu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dok, saya usia di atas 50 atau 60 tahun, tetapi pasangan saya masih muda dan secara seksual masih aktif. Sehingga apakah saya boleh memberikan penguat dan amankah buat saya? Itu juga menjadi pertanyaan yang lain. Kemudian misalkan orang dengan kelainan-kelainan yang, dok, saya post stroke, atau saya dengan gagal ginjal, saya dengan penyakit bawaan jantung dan segala macam, itu menjadi pertanyaan atau ada penyesuaian tertentu untuk dalam pemberiannya. Nah, itu makanya harus dokter ya emang ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya akan jelaskan. Dokter, ini nampaknya kita akan coba sedikit baca-baca ini ya. Kolom komentar di live chatnya RRI Jember di YouTube dari Awak DW. Nah, ini bagaimana untuk penderita jantung? Apakah boleh mengkonsumsi obat kuat, dok? Nah, ini yang saya sindir barusan. Jadi begini, obat yang beredar atau yang banyak beredar digunakan untuk obat kuat untuk disfungsi ereksi, yang saya maksudkan itu adalah memiliki efek samping terhadap tekanan darah. Jadi dia cenderung memang dia meningkatkan aliran darah yang menuju ke penis, tetapi secara sistemik dia menurunkan tekanan darah. Malah menurunkan ya? Sehingga hati-hati pasien-pasien yang menggunakan obat-obat menurunkan tekanan darah. Tuh. Jadi kalau misalkan obat tekanan darahnya diminum, kemudian dia juga minum obat kuat, dia akan cenderung turun sekali. Nah, yang lebih bahaya lagi jika dia menggunakan derivat yang ada nitratnya. Ya, biasanya orang-orang dengan jantung ataupun dengan hipertensi, dia menggunakan nitrat yang sifatnya itu sebagai vasodilator atau melebarkan aliran darah yang menuju ke jantung. Nah, itu bisa ngedrop sekali tensinya. Jadi perlu dilihat baik-baik obatnya jenisnya apa, kemudian kapan digunakan, kemudian kalau misalkan aman, artinya tidak ada derivat nitratnya, kemudian dia hipertensinya juga terkontrol. Nah, biasanya saya berikan juga. Tapi kita harus tahu betul kapan inisial dosisnya digunakan, dosis awal. Berarti bukan berarti nggak boleh, tapi yang penting dosisnya. Betul. Jangan tidak sama sekali tidak boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Dilihat obat-obatnya, karena yang lebih penting atau bahaya itu interaksi obat yang terkait dengan disfungsi ereksi ini dengan obat yang lain. Itu. Dok, saya umur 29 tahun, belum menikah tapi sering merasa lelah saat bangun tidur dan nggak percaya diri kalau bicara stamina pria. Banyak teman menyarankan obat kuat. Apakah itu bisa dipakai preventif gitu? Kalau preventif gimana sih ini ya? Biasa keluhannya kan satu, kemampuan awal untuk memulai ereksi terganggu. Kemudian yang kedua, memaintain atau mempertahankan during intercourse atau sexual activity. Kemudian dia tiba-tiba turun, nggak sampai ke puncak, ke klimaks, baik dirinya maupun memuaskan pasangannya. Itu biasanya problem. Nah, kalau misalkan dia belum menikah, kemudian preventif minum obat kuat, saya pikir tidak disarankan. Jadi lebih baik harus diuji dulu, benarkah ada gangguan ereksi nggak? Cara paling gampang untuk mengetahui sebenarnya secara fisiologis apakah dia bermasalah ereksi apa tidak itu bangun paginya. Kalau bangun pagi dia masih ada erection, morning erection, jadi pagi hari masih bisa ereksi. Secara umum lah ya. Ya, secara organik insya Allah masih bagus.
Kalau misalkan tetapi saya tidak kuat dok, padahal ereksi pagi saya kuat, tapi ketemu pasangan dan segala macam saya tidak kuat. Biasanya yang paling sering malah psikologis problem. Wah, ini malah ya akhirnya bukan ke masalah kesehatan di dalam badan tapi kesehatan jiwa ya. Iya. Oh, oke. Ada apa ini ya? Oke. Nah, kalau seandainya morning erection-nya itu dikarenakan mungkin sebagai beberapa ini ya yang dialami beberapa orang seperti kayak kebelet pipis gimana itu gimana, Dok? Kalau itu juga sama, Dok? Apa dikatakan juga normal, aman? Coba kalau pagi hari pagi hari ini kan kebelet pipis toh, otomatis kan kita bangun dalam kondisi kebelet pipis. Ereksi itu apakah juga normal? Betul. Ereksi pagi harinya itu, erection morningnya itu normal. Oh, itu juga termasuk erection morning ya? Iya. Jadi pagi hari bangun terus habis itu tiba-tiba pengen ke kamar mandi, silakan nggak apa-apa. Jadi normal. Itu gambaran fisik yang normal. Tetapi untuk lebih jauh, misalkan apakah normalnya itu cuman bisa ereksi atau seberapa kuat ereksinya, kita harus scoring. Ada erection hardness scoring, itu kita bisa menilai apakah dia sekuat apa atau sekeras apa. Itu penting. Wah, ini ngujinya gimana, Dok? Cara paling gampang itu saya biasanya nanya ke pasien, kalau misalkan tegang maksimal itu setegang apa. Jadi kayak tape, atau kayak terong, atau kayak timun. Jadi sekeras apa dia. Jadi kita bisa tahu kalau dia, dok saya lembek banget kayak tape, berarti dia lemah, kurang kuat. Jadi kalau dia keras, dok saya kayak timun. Meskipun ereksi ya? Meskipun ereksi. Sehingga kadang-kadang ereksi hanya melebar, tetapi kemampuan untuk melakukan kopulasi atau masuk intercourse itu tidak mampu kalau hardness-nya kurang. Baik. Oke, kita baca lagi nih, cukup menarik ya. Tapi kita masih cukup ini untuk bertanya lagi dari Mbak Karin ini. Selamat pagi dokter, izin bertanya dari keluhan yang pasangan alami gitu ya. Ada benjolan kecil di area dalam testis. Kadang terasa nyeri saat disentuh atau kesenggol. Kemudian yang kedua, perut bawah terasa kram. Kira-kira diagnosanya kenapa ya, Dok gitu? Lalu jika mau periksa alurnya gimana? Kalau daerah skrotum testis kayaknya itu ada benjolan, ada beberapa kemungkinan. Yang paling sering adalah spermatokel. Spermatokel itu ada benjolan, kemudian di daerah saluran sperma, dan itu keras dan nyeri pada saat manipulatif, disenggol, disentuh dan segala macam. Itu biasanya spermatokel. Kemungkinan yang lain bisa dia post fibrotik, post epididymis atau orchitis. Jadi infeksi di daerah epididymis. Epididymis itu saluran setelah testis, kemudian epididymis. Jadi misalnya habis epididymitis, kemudian dia menyembuh, kemudian dia keras, itu juga kadang-kadang nyeri peradangan. Nah, untuk memastikan dan membedakan, biasanya kita gunakan ultrasonografi atau USG. Kita USG skrotumnya untuk memastikan, apa? Apakah ini hidrokel yang sifat cairannya kistus, ataukah yang keras, yang padat, atau malah malignansi atau tumor. Tapi biasanya kalau nyeri relatif bukan tumor biasanya kalau. Nah, jadi harus di USG emang dong ya? Nggak bisa diagnosa sendiri pribadi? Jangan-jangan apa gitu. Bisa sih. Itu tanya nih ya. Ya, sebenarnya kalau kita dokter bisa karena ngelihat atau meraba bisa merasakan atau membedakan. Tetapi kalau awam kayaknya sudah. Iya kan, ilmunya beda dok. Ini memang harus USG dan harus periksa gitu ya. Iya, kalau alur pemeriksaannya tadi ditanyakan kalau menggunakan BPJS atau insurance biasanya pakai fase 1 dulu, kemudian minta rujukan ke urologi. Begitu. Jangan lupa dokter Septa itu ya. Yang lain juga boleh. Ini biasanya penyebabnya karena apa dok ya? Penyebabnya? Biasanya paling sering karena post infeksi. Apa itu post infeksi? Dia infeksi kemudian menyembuh, bisa itu. Infeksinya karena di daerah jadi infeksi di area epididymis testis itu biasanya karena awalnya infeksi saluran kencing. Kemudian infeksi saluran kencing dia ascending. Ascending itu naik. Si bakteri itu naik ke atas. Kapan di bakteri naik ke atas? Ketika dia ejakulasi. Jadi pada saat dia kencingnya agak nggak enak tapi melakukan hubungan badan atau dia ejakulasi di luar hubungan badan. Kan bisa juga masturbasi dan segala macam. Nah, si infeksi bakteri itu naik ke atas. Nah, pada saat naik ke atas menginfeksi daerah epididymis dan orchitis dan testis, jadinya pos penyembuhannya kayak gitu. Bisa juga. Dan itu bisa sembuh dalam waktu berapa lama, Dok? Tergantung. Kalau kerasnya sendiri biasanya sampai dengan dilakukan tindakan operasi. Tapi kalau misalkan infeksinya biasanya 1-2 minggu bisa membaik dengan antibiotik. Sampai ini ya, perut bawah terasa kram gitu. Kalau perut bawah bagian kram itu ada beberapa organ di situ, di antaranya adalah kandung kemih. Bisa karena infeksi saluran kencing yang saya cerita tadi. Jadi infeksi daerah situ namanya sistitis, kemudian sebagiannya naik ke saluran sperma, ke daerah testis itu. Jadi bisa jadi kesimpulannya barangkali ya secara awal dulu ya karena saluran kencing tadi ya, infeksi. Biasanya itu ya. Begitu. Jadi dengan USG sekalian nanti di USG di kandung kemihnya di bagian bawah. Dok, apakah benar kalau terlalu sering pakai obat kuat bisa bikin ketergantungan, Dok? Bahkan katanya bisa mempengaruhi kesuburan. Betul. Jadi kalau kesuburan sih enggak, tapi kalau ketergantungan iya. Jadi beberapa pasien itu yang misalkan dia diawali dengan rekreatif.
rekreatif itu maksudnya dia sebenarnya nggak butuh. Secara hardness mungkin dia kuat Mas Ian. Tetapi jadi dia normal bisa berhubungan badanan, dia rekreatif aja, pengen nyoba atau dapat dari teman. Setelah nyoba kok enak, artinya enak itu kuat banget, kemudian dari pasangan juga dapat appreciate. Oh iya bagus Mas. Akhirnya dia minta terus. Nah, yang ditakutkan adalah sifat ketergantungannya ini yang menyebabkan dia pengen terus. Nah, suatu saat alamiahnya dia yang memberikan drive untuk melakukan tindakan erectness itu jadi berkurang, sehingga pada saat tidak ada obat dia ngerasa kayak nggak terlalu kuat gitu, padahal awalnya normal. Oke, jadi sugestinya lari ke sana malah ya? Iya. Wah, padahal ya kuat-kuat aja ya. Iya. Tapi kalau kesuburan secara langsung tidak terpengaruh. Oke, aman ya? Aman. Oke, meskipun sering menggunakan dok? Ya, sering menggunakan aman, cuman yang malah ikut berpengaruh itu terhadap sering ejakulasi. Oh iya. Sering ejakulasi itu tidak diberikan kesempatan si sperma untuk matur. Berapa lama minimal orang laki-laki bisa bertahan tidak ejakulasi dok? Gitu, sehingga tidak disebut ejakulasi dini gitu. Iya, menarik ini. Jadi standarnya berarti ya? Bahkan internasional pun itu merubah beberapa konsensus. Oke. Pada saat awal didefinisikan sebagai ejakulasi dini itu ketika pasangan kita belum puas. Jadi kalau pasangan belum puas, si kita sudah ejakulasi duluan, pada saat awal itu dianggap ejakulasi dini. Tapi konsensus itu berubah lagi internasional ini, mengubah menjadi beberapa menit. Tadinya 5 menit, kemudian 3 menit. Sekarang yang terbaru 1 menit. Itu udah dianggap normal. Jadi kalau intercourse ya, bukan bukan pemanasan, bukan awalnya. Tapi ini benar-benar masuk, kemudian 1 menit belum ejakulasi, setelah 1 menit ejakulasi itu masih normal. Jadi kalau kurang dari 1 menit atau kurang dari 30 sampai 40 kali hentakan. Oh gitu. Tahu ya. Gitu. Jadi definisi terakhir itu. Definisinya terakhir itu. Kalau dulu emang sebelum ada hitungan standarnya secara menitnya itu memang disesuaikan dengan pasangan gitu ya? Iya, awalnya itu pasangan harus puas gitu loh. Karena kalau pasangan nggak puas dianggap sebagai ejakulasi dini. Tapi itu definisi lama. Sekarang definisi konsensus internasional yang terbaru itu 1 menit. Oke, berarti benar-benar foreplay aja mungkin ya pasangannya? Iya, kalau butuh foreplay benar. Dokter, kalau sekarang ini ya, yang paling sering nih dok ya, ini sekali lagi kita kan juga nggak bosan-bosannya untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat juga pendengar nih ya. Banyak sekali kan obat kuat yang dijual online, bahkan diklaim alami herbal. Ini saya tanya lagi nih akhirnya ya. Nah ini apakah aman dan juga bagaimana sih cara kita membedakannya dengan yang alami dengan produk yang abal-abal gitu? Atau mungkin juga dokter punya saran nih, ya yang alami kayak gimana sih seharusnya gitu barangkali untuk ini? Jadi di dunia kedokteran itu ada namanya fitofarmaka. Fitofarmaka itu adalah obat-obat yang diambil dari alam, kemudian diderivat, kemudian diambil zat aktifnya digunakan untuk pengobatan. Itu fitofarmaka. Dan kita mengenal itu dan cuman yang ditakutkan adalah takarannya. Kan untuk takaran dan segala macam butuh riset. Butuh dicoba, artinya butuh hewan coba dulu, kemudian orang coba dan segala macam sebelum benar-benar beredar bebas. Nah, yang ditakutkan kalau misalkan tidak tertaka, tidak terkodifikasi dan segala macam. Nah, yang pilihannya yang lebih gampang itu kalau sekarang ada BPOM. Jadi ada Badan POM yang sudah mencoba untuk melakukan verifikasi apakah obat ini sesuai takarannya, kemudian izin edarnya dan segala macam. Itu benteng yang paling gampang untuk konsumen. Gitu. Oke, meskipun ada yang dipalsukan gitu kayak BPOM-nya, kita tinggal cek aja nomornya udah selesai ya itu ya. Iya. Oke. Itu ya jadi bisa gampang. Kalau yang mungkin orang pengen secara alami ya kayak mungkin ngeracik sendiri atau mungkin mengkonsumsi makanan atau buah-buahan khusus gimana, Dok? Oke. Kalau buah-buahan khusus itu yang bagus adalah dengan antioksidan tinggi. Antioksidan jeruk gitu ya. Di antaranya jeruk. Iya, buah-buahan rata-rata. Jeruk, kemudian banyak buah. Bisa tomat, kemudian itu bagus. Kemudian kita pengen tahu dua bahan misalkan apakah ini tinggi antioksidan atau rendah antioksidan, itu gampang sebetulnya. Kita bisa melihat misalkan kita kupas buah kemudian kita taruh di udara bebas kemudian dia menghitam, berarti antioksidannya tinggi. Karena dia beroksidasi dengan udara bebas. Apel. Ya, apel itu tinggi banget antioksidan. Yang paling gampang apel ya. Iya, itu bagus. Sehingga itu bagus dikonsumsi untuk vitalitas dan segala macam. Oke. Cuman yang perlu masyarakat ketahui itu terkait dengan risiko dan efek samping penggunaan secara amburadul ya atau semau-maunya. Itu yang perlu diketahui Jadi saya pernah kedatangan pasien itu dia mengkonsumsi obat kuat merek tertentu.
kemudian dibeli bebas begitu, kemudian dia datang dengan gangguan ereksi yang terus-menerus, tanpa diikuti dengan rasa ingin atau desire-nya hilang, nafsunya sudah nggak ada tapi nyerinya yang ada, dan nyerinya dan ereksinya itu lebih dari 4 jam. Nah ini yang bahaya, karena kalau misalkan diteruskan, namanya diagnosisnya adalah priapismus. Yang ditakutkan adalah penisnya bisa benar-benar tidak fungsional setelahnya, karena rusak jaringan dan segala macamnya rusak. Permanen tuh ya? Ya, ada yang permanen. Kalau segera datang, masih di dalam golden period, kita bisa lakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki, masih bisa kembali. Tapi kalau sudah terlalu lama, kemudian rusak beneran, bisa benar-benar permanen. Waduh, aset bangsa bisa punah ya? Aset bangsa bisa punah. Itu yang perlu masyarakat ketahui. Terus yang kedua tadi, yang dampak terkait dengan interaksi dengan obat lain. Dia tidak sadar meminum obat tertentu, obat jantung atau hipertensi, kemudian dia minum obat kuat tersebut, melakukan hubungan, nah besoknya tiba-tiba nggak bangun. Artinya gone, meninggal ya. Terus, iki opo yang disalahkan obat kuatnya, padahal interaksi obatnya yang memang dan kondisi fisiknya juga. Itu yang perlu masyarakat tahu, bahwa obat kuat ini juga memiliki efek fatal begitu loh kalau digunakan dan tidak tahu takaran. Oke, makanya itu jangan sampai ini akhirnya bisa menjadi bikin disfungsi ereksi malah ya. Betul, jadi disfungsi ereksi. Awalnya pengen bisa ereksi maksimal malah disfungsi ya. Yang saran terakhir itu bahkan saya sarankan untuk penggunaan artifisial. Jadi pakai kayak pumping begitu, karena dia benar-benar tidak bisa digunakan lagi penisnya. Jadi dimasukkan implan untuk bisa pumping, bisa ereksi, tapi dia nggak bisa ereksi normal. Aduh. Pakai device, pakai alat tertentu. Aduh terus saya nih. Karena emang aset ya. Iya. Kalau seandainya ada orang yang udah menggunakan hal semacam ini kemudian ketergantungan, apakah bisa dipulihkan, Dok? Ya. Kita harus tahu dulu underlying disease atau penyakit penyebabnya. Nah, penyakit penyebabnya ini yang paling sering adalah vaskuler atau pembuluh darah. Jadi harus kita perbaiki pembuluh darahnya kalau memang dia problemnya hal tersebut. Kalau yang psikologis atau psikogenik, kita perbaiki juga psikologisnya. Selain misalkan behavior terapi dengan psikoterapi, dengan ngobrol komunikasi, atau diberikan obat-obat penenang yang sifatnya memperbaiki mood dan suasana hati gitu. Oke, baik. Yang perlu diketahui juga, kadang-kadang pasien itu menggunakan kemudian ada efek samping, kemudian panik, itu ada. Ya, karena saya pernah itu datangi pasien karena dia blur vision. Jadi dia ngeliat, "Dok, saya kok ngeliat semuanya jadi biru ya, Dok ya?" gitu. Terus saya tanya, "Bapak konsumsinya berapa? Terus kapan?" gitu. "Oh iya, tenang Pak, nanti hilang efeknya." gitu. Untung hilang. Ya untung dia ini periksa ya. Ya, dia periksa, dia nanya langsung gitu. Yang paling sering. Oke. Saya kan jualan jamu gitu loh. Banyak orang minta jamu laki gitu katanya. Tapi aku buat istilahnya STMJ gitu loh. Tapi buat sendiri gitu. Ada susu, ada jahe, ada telur, terus ada jeruk pecel gitu, jeruk nipis. Itu bahaya apa enggak itu? Kalau misalkan obat sebelum dijawab Ibu, mungkin ada lagi? Enggak sudah. Oh cukup. Oke, baik, kita tutup dulu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu ya. Silakan. Dari ingredient atau isi yang disampaikan ibunya tadi kan, satu telur. Kemudian yang kedua madu, kemudian jahe, kemudian ada jeruk nipis segala macam. Nah, dari obat bahan tersebut adalah tidak ada bahan yang sifatnya toksik atau meracuni atau mengganggu. Insya Allah aman. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah benar memberikan efek terhadap disfungsi ereksi? Dari bahan-bahan yang disampaikan tadi Ibu, misalkan telur itu isinya ada 2, ada protein, ada lemak. Protein itu yang putihnya, lemak itu yang kuningnya. Lemak itu kita langsung cerita aja kolesterol. Kolesterol itu sebagai bahan baku pembentukan steroid. Jadi steroid itu hormon untuk seksual laki-laki. Jadi steroid itu kolesterol itu tetap dibutuhkan, apalagi yang butuh nafsu dan segala macam. Sehingga ketika dia mengkonsumsi telur, kemudian ada kuningnya, meningkatkan nafsu, make sense banget, masuk akal sekali. Jadi nggak apa-apa. Terus yang kedua diberikan jahe, kemudian jahe itu derivat beberapa zat aktifnya itu juga memberikan pengaruh terkait dengan pembuluh darah, artinya vaskularisasi itu. Kemudian ada susunya juga protein. Kemudian ada madu juga bagus, fruktosa dan segala macam. Kemudian jeruk nipis ada vitamin C yang sifatnya antioksidan. Jadi menurut saya masih relatif aman. Kalau yang sekarang berarti itu aman dong ya? Untuk jamu gitu aman ya? Jamu cuman alami. Untuk apakah memberikan dampak secara signifikan terhadap seksual, saya setuju dengan telurnya. Tetapi apakah semua konten itu memberikan dampak per individu bisa beda-beda.
Ya bikin sehat ya minimal ya. Iya. Oke. Asal jangan ditambah obat tertentu. Oh, nah kalau ini dok, biasanya kan ada orang ngomong ini degan apa jamu. Iya, degan jamu. Jadi degan dicampur sama apa namanya telur gitu. Gimana saya suka dok? itu mas, saya sering. Oh iya. Kalau secara ini untuk apa ya, kesehatan seksual? Iya. Yang jelas degan itu adalah elektrolit. Iya. Iya, elektrolit. Elektrolit itu bagus karena butuh natrium, kalium, kemudian apa namanya klorida juga itu bagus. Kemudian telurnya kan ada 2 komposisi. Kadang-kadang dia tanya, dok mau pakai putih, Pak mau pakai putihnya saja atau pakai kuningnya. Nah kalau dua-duanya ya jelas protein plus si lemak, jadi aman. Oke. Mau putih apa kuningan gitu ya? Iya. Cuman apakah berbeda? Kadang-kadang kan kalau dibilang si degan jamu itu dikupas kan merah si kulitnya. Yang degan biasa kan enggak. Apakah secara khasiat itu ini berbeda dengan ini, itu perlu penelitian lebih lanjut. Dok, saya sering lihat di TikTok gitu ya soal permen kuat, katanya dikunyah sebelum berhubungan. Itu aman nggak? Oke, nah saya tidak tahu persis isinya apa. Oke, isinya apa. Ya, yang jelas obat kuat itu ada beberapa macam sifatnya. Ada satu yang memang meningkatkan libido atau gairah, ada yang sifatnya 2 sebagai booster atau penguat. Nah, kita kan harus tahu ini untuk ngerangsang, meningkatkan libido ataukah ini untuk menguatkan. Nah, beberapa pasien yang datang karena tidak kuat, dok saya bisa ereksi pagi, tetapi saya ngerasa tidak kuat. Nah, itu butuh booster atau penguat. Tetapi kalau yang dok saya sama sekali nggak nafsu juga nggak ada apa-apa dan itu libido. Apakah itu aman buat jantung juga, dok? Saya tidak paham isinya apa. Yang makanya lagi ya. Iya, kalau misalkan saya tahu isinya apa, mungkin saya bisa menjelaskan lebih banyak. Oke, ya. Oke, nanti tolong jelaskan lebih lanjut ya. Oke, dokter, ini kita di hampir menit terakhir ya. Ini kalau menurut dokter sendiri, gaya hidup pun juga bisa ini ya, mempengaruhi juga ya, olahraga juga sama gitu ya. Nah, kalau menurut dokter ini kapan sebenarnya sih seorang pria ini ya khususnya perlu berkonsultasi langsung dengan spesialis urologi gini? Yang pertama adalah orang dengan gangguan disfungsi ereksi, tidak mampu memaintain, tidak mampu melakukan hubungan secara kuat, atau tidak sama sekali bisa ereksi. Itu perlu ke dokter. Terus yang kedua, orang-orang dengan yang mengkonsumsi obat kuat, itu juga perlu, terutama dengan komplikasi atau penyakit yang lain. Misalkan dia dengan diabetes mellitus, atau kencing manis, atau dengan darah tinggi, atau mengkonsumsi obat tertentu. Sehingga kita perlu pastikan bahwa aman. Obat kuat yang dikonsumsi itu aman, itu penting. Oke. Jadi itu. Oh, jadi itu ya. Ya, itu ya. Kalau mungkin masa sehat, ya sebaiknya jangan konsumsi obat kuat, gitu aja. Saya karena nanti ketergantungan. Oke, baik. Sebagai penutup, dok, ini pesan apa yang disampaikan kepada para pendengar, dok? Ini seputar pentingnya bijak ya dalam urusan stamina dan juga obat kuat ini. Oke, yang pertama adalah lifestyle modification. Jadi memperbaiki pola hidup. Ya, misalkan rokok, kemudian beberapa item yang sifatnya itu merusak itu tidak dilakukan, misalkan alkohol dan segala macam. Nah, rokok, alkohol tuh ya. Ya, yang hidup sehat tadi benar, ada olahraga, kemudian makanan sehat tentu, kemudian berpikir sehat. Artinya orang sekarang banyak yang stres, secara mental dia ngerasa tidak kuat, kemudian melakukan hal yang aneh-aneh. Itu penting banget memaintain mental. Nah, yang paling penting juga khusus item penis ini, saya berulang mengulangi ini dengan motto itu, if you not use it, you will lose it. Jadi kalau lama tidak digunakan, si penis sendiri itu akan kehilangan atau kekurangan fungsinya. Ada datang, dok saya kok tambah kecil ya, dok ya. Kemudian sekarang jarang ereksi dan segala macam. Pasangannya masih ada, sudah nggak ada, dok. Waduh. Oh iya, makanya harus. Ya. Difungsikan ya. Difungsikan. Gimana nyebutnya ya? Oke, baik, Dr. Septa Surya Wahyudi, spesialis urologi, terima kasih banyak udah bergabung sama kita. Ilmunya luar biasa, penting sekali ya. Oke, semoga nanti juga para pendengar yang ada di sini yang udah mendengarkan, udah menyaksikan ini pun juga teredukasi tentang bagaimana pentingnya kita lebih bijak lagi menggunakan obat kuat apa enggak. Kemudian kalaupun kita menggunakan obat kuat, apakah ya harus benar-benar dicek lagi, dok ya? Ini seperti apakah isinya gitu ya? Apakah ini bisa berbahaya bagi kita atau tidak gitu ya? Oke, dokter, terima kasih banyak udah bergabung sama kita. Sama-sama, Mas Putra. Nanti berjumpa kembali di lain waktu ya, dokter. Siap. Terus ini ya, dok ya, siap ya untuk memberikan edukasi kepada pendengar, dok ya? Siap. Oke, baik. Siap. Baik, terima kasih banyak, dokter. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.